Salam Sport Channel Indonesia. Jumpa lagi pemirsa dengan saya Eko Widodo. Dan kita akan bicara dalam dialog olahraga dengan topik bersatunya dunia pendidikan dan olahraga. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang hebat di posisinya masing-masing. Seorang pengamat olahraga, seorang senior saya dulu di bola, dan sekarang menjadi masih bergelut di bidang olahraga, Pak Sumo Adi Marsis. Apa kabar Pak Sumo? Baik Mas Eko. Ya, di sebelah kiri Pak Sumo adalah seorang pelajar, juga atlet, pemain nasional, dan segudang pengalaman internasional, dan juga sampai sekarang pun dia menjadi salah satu atlet muda yang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia, Rivaldo Tandra Pangestiwa. Apa kabar Valdo? Baik Mas. Iya, masih aktif latihan ya? Masih. Bisnisnya juga mau jalan. Amin. Ya, Rivaldo dan Pak Sumo, nanti kita akan bicara tentang banyak hal tentang bersatunya dunia pendidikan dan olahraga atau student athlete ya. Rivaldo, saya ke Rivaldo dulu ya Pak Sumo. Silakan. Kalau disuruh milih antara atlet dan prestasi, apa yang kamu pilih? Antara atlet dan basket, karena ada atlet basket. Kalau untuk sekarang kan saya masih kuliah Mas. Jadi saya itu full time mahasiswa, part time atlet. Kuliah di UPH Universitas Pelita Harapan. Juara itu ya, Liga Mahasiswa 2 kali berturut-turut. Betul Mas. Nah, terus? Jadi ya kalau sekarang saya harus memprioritaskan pelajaran saya dibandingkan basket saya, tapi nggak melalaikan tugas saya sebagai atlet juga untuk latihan setiap hari dan mempush diri saya menjadi lebih baik. Jadi selama 7 semester, Valdo latihan terus bola basket ya? Yeah. Untuk tim kampus ya, membela tim kampus? Iya, benar Mas. Ya. Pak Sumo, bagaimana Anda melihat fenomena yang menarik yang sekarang sedang terjadi, di mana seorang atlet mendapatkan full scholarship dari kampusnya, dan ketika saatnya dia harus bermain di profesional nanti, karena pasti banyak yang mengincar Rivaldo ini, ketika dia harus berhenti nanti suatu saat, mereka sudah siap atau bagaimana? Pak Sumo, Ya, saya kira kalau kita bicara mengenai atlet mahasiswa atau pelajar yang sudah meningkat tinggi, ini adalah kita bicara mengenai atlet yang dalam status golden ages. Berarti usia emas mereka untuk menjadi atlet yang hebat itu memang sekarang ini. Meskipun sebelumnya tanda-tandanya pasti sudah tahu, atlet pelatih pasti tahu seorang atlet mau kemana, sejauh mana dia akan bisa terbang, apakah dia akan terbang tinggi sekali sampai Olimpiade, atau hanya tingkat Asia atau bahkan Asia Tenggara, atau malah cuma nasional. Saya pikir kalau seperti Rivaldo ini ya, dia kelihatannya punya bakat, punya potensi yang baik untuk bisa terus di tingkat internasional. Tinggi 192 ya Valdo ya? Benar Mas. Dan pengalaman Valdo ini juga luar biasa. Anda pernah bermain di level pelajar cukup bagus. 2 kali ke Amerika ya? Iya, 2 kali. Di DBL. Kemudian juga main di Trick-3 yang hampir semua negara di Asia sudah pernah diinjak oleh Valdo kali. Apa sih yang membuat Valdo begitu sayang ataupun senang terhadap bola basket? Yang buat saya senang itu saya bisa kenal dengan banyak orang ya Mas ya. Lalu saya juga dengan basket bisa seperti yang Mas bilang keluar negeri itu. Gratis ya? Iya. Terus emang cita-cita saya dari kecil itu pengen mewakili Indonesia untuk masuk tim nasional. Dan itu sudah tercapai? Gituan sudah. Tapi untuk yang levelnya masih junior ya? Iya. Kalau untuk yang senior baru yang 3x3. 3x3 ya? Iya. Mungkin bisa diceritakan ke kami, ke penonton Sport Channel Indonesia, pengalaman apa yang Anda peroleh antara basket 3x3 dan basket konvensional yang kalau Anda main di basket 5 on 5 itu kan konvensional. Bagaimana pengalaman yang Anda peroleh? Kalau menurut saya sih basket 5 on 5 itu lebih ke strategi ya. Terus juga ketahanan fisik, fokus. Sedangkan untuk 3x3 itu lebih ke kekuatan fisik. Jadi basket 3 on 3 itu pasti lebih keras Mas. Jadi kalau kayak falling, call-nya itu jarang banget. Jadi kalau ingin mempersiapkan ke 3x3, ya harus siap mental dan juga fisik untuk tabrak-tabrakan dengan orang. Oh ya, tabrak-tabrakan ya, tentu orang tua juga melihat, oh anakku yang istilahnya dibela-bela dengan kasih sayang kok begitu besar, harus istilahnya fight untuk perebutkan posisi ya kalau di bola basket. Apa mendapatkan dukungan dari orang tua untuk sekaligus basket sekaligus juga menjadi seorang student athlete? Kalau orang tua sih, kalau untuk student athlete itu udah pasti banget mendukung. Kalau untuk basket ya menurut orang tua saya itu menyalurkan hobi dan nggak ada ruginya. Justru mereka melihat saya dari olahraga basket ini berkembang untuk menjadi seseorang laki-laki yang lebih baik. Gitu. Itu di Valdo peroleh ya dari bola basket. Pak Sumo, ini menarik juga bahwa
orang tua mendukung, kemudian juga postur juga mendukung, Ya. terus keinginan besar dari seorang Rivaldo main basket umur berapa? 10 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun ya. Dari umur 12 tahun dia sudah bermain basket dan cita-citanya sekarang sudah taruhlah 60% tercapai dari bola basket. Sebagai orang tua bagaimana melihat hal itu Pak Sumo? Ya, saya kira ini bagus sekali. Semua persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi atlet yang bagus itu ada pada diri Rivaldo. Ada dukungan orang tua, ada dukungan lingkungan, ada dukungan dana sehingga dia bisa kemana saja mengikuti alur atau kompetisi yang dia inginkan, yang dibutuhkan. Saya kira ini suatu yang suatu kondisi yang sangat bagus dan saya yakin Rivaldo akan bisa naik lagi prestasinya ke tingkat yang dia inginkan. Ya, Valdo ini dari Pontianak Pak Sumo dan Ya. dia wajib bisa membagi waktu karena di UPH kan sangat ketat ya Benar. untuk masalah pembagian waktu. Berarti akademiknya juga harus berapa ini? IP-nya sekarang 225 ya? Di 25 benar Mas. Ternyata dia harus menjaga itu dan sebagai seorang pengamat yang melihat berbagai macam cabang olahraga, bagaimana Pak Sumo melihat apa yang dilakukan di bola basket ini Pak? Ya, saya kira bagus sekali karena memang dimanapun di dunia ini atlet yang berprestasi tinggi itu pasti IQ-nya juga tinggi. Biasanya juga tingkat pendidikannya memang juga tinggi karena dengan mereka cerdas, punya kecerdasan yang lebih daripada manusia lain, saya kira itu akan membantu dia untuk lebih berprestasi di olahraga. Ya, dan tentunya juga kecerdasan emosional ya, tidak hanya intelijensia tapi betul. emosional juga terlatih dengan kesempatan yang dialami oleh seorang Rivaldo itu Pak Sumo. Ya, saya kira karena apalagi di tingkat kompetisi yang tertinggi itu kondisi emosional, kondisi psikologis itu sangat dibutuhkan karena kadang-kadang teknik itu sangat dibutuhkan, tapi yang lebih dibutuhkan ketika kompetisi adalah emosi atau psikologis yang bagus. Ya, Valdo, bagaimana karena menjaga indeks prestasi itu pekerjaan yang tidak mudah dalam 7 semester, Anda main terus dan istilahnya jarang skip. Dan apa sih resep yang diberikan oleh pelatih Anda, Metcalf terhadap Valdo atau saran yang dia berikan kepada Valdo supaya konsisten dan juga prestasi juga konsisten? Kalau dari pelatih saya sih dia selalu menekankan prioritas ya Mas. Dia selalu bilang yang pertama itu Tuhan, yang kedua itu keluarga, yang ketiga itu pendidikan. Basket itu baru nomor 4. Jadi kalau misalnya kita ingin mempertahankan prestasi kita, ya kita harus lihat lagi ke prioritas kita. Sebagai student atlet itu pasti ada yang dikorbanin. Sebagai contoh, kita waktu bermain dengan teman-teman itu pasti berkurang. Tapi ya itu resiko dan saya terima. Dan sebagai seorang manusia atau yang hobi yang kodratnya itu manusia itu kan sebagai makhluk yang bermain, homo ludens. Valdo bagaimana mengisi atau mengurangi waktu yang habis untuk berlatih basket dan mengisinya dengan kegiatan lain misalnya dengan media sosial atau bagaimana? Kalau saya mengisi waktu yang kosong sih, saya ada seperti saya tadi Mas bilang, saya ada beberapa bisnis. Terus saya juga tetap harus bersosialisasi sih dengan teman-teman saya, walaupun nggak sebanyak dengan manusia pada umumnya, tapi ya saya juga tetap selalu berusaha untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Seperti misalnya ada pertandingan antar fakultas, saya dimintain untuk menjadi pelatih di fakultas saya. Ya saya terima karena menurut saya itu bisa menambah relasi saya di kalangan UPH. Ya, Valdo punya bisnis apa? Tunggu sebentar, jangan dijawab. Pemirsa, kita akan mendengar apa bisnis seorang Rivaldo nanti di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana. Wah, kurang tahu saya mana aja. Rencananya sih mau ke SM saya. Belum tahu sih, lihat aja ntar kesempatannya dapat main di mana. Menurut saya Satria Muda dan PJ bagus sih. Jumpa lagi dalam Dialog Olahraga bersama pengamat olahraga Sumoadi Marsis dan pelajar atlet
Rivaldo Tandra. Rivaldo tadi sempat ada yang tertunda. Anda punya bisnis apa sih? Yang pertama saya ada namanya Bumbols. Nah, Bumbols. iya. Itu merek Anda ya? Iya, merek saya. Lucunya ini saya Bumbols ini juga saya cari sebuah bisnis yang cocok dengan saya, Mas. Jadi atlet, saya kan banyak teman atlet. Betul. Kayak ada senior saya yang kayak Kelly Purwanto, mereka kan beken kan di Indonesia. Saya kan kenal, jadi saya bisa endorse mereka di sosial media mereka. Itu memanfaatkan pertemanan. Iya, benar. Ya, terus bisnisnya gimana sejauh ini? Sejauh ini sih bagus banget sih, Mas. Anda kalau nggak salah juga punya bisnis makanan loh. Iya, saya ada bisnis makanan bola ubi khas Bandung. Nah, ini juga sebenarnya berhubungan sama basket. Waktu itu saya tanding Liga Mahasiswa di Bandung. Saya nyobain bola ubi Bandung dan saya sama teman-teman tim saya tuh merasa ini enak banget. Oh gitu. Ya, terus di kalangan anak UPH itu masih belum banyak yang tahu. Jadi saya ada buka bola ubi khas Bandung di dekat UPH itu. Mengganggu nggak antara, karena basketnya pasti padat sekali karena Matt Carlson saya tahu orangnya kan sangat disiplin dan juga sangat strict terhadap latihan dan dia juga sekolah siswa pemainnya juga sangat diperhatikan. Apa nggak ganggu bisnis bisnis bola dengan juga dengan makanan tadi? Yeah. Kalau ganggu sih enggak ya, Mas. Balik lagi ke yang tadi saya bilang prioritas. Mungkin pas awal-awal saya masih agak keteteran sih, ada dikit. Tapi sekarang kan udah ada sistemnya, jadi saya nggak terlalu ini sih. Jadi Anda kerjakan tuh by system ya? Iya. Mas Sumo bagaimana melihat ini, Mas? Jadi dia pemain nasional, tapi dia juga sudah melihat masa depan dengan saya kira bagus dengan sekali. membuat mempersiapkan core bisnis di dua hal itu. Ya. Pertama yang menurut saya bagus adalah ini mungkin inovasi di Indonesia bahwa ada suatu produk untuk menyerap bau sepatu ya. Selama ini yang kita tahu kan bau badan itu sendiri ya. Sekarang sepatu pun dipikirkan, jadi saya kira itu bagus untuk kita, untuk perkembangan di Indonesia. Yang kedua saya kira bagus buat dari segi bahwa Anda sebagai atlet yang juga mahasiswa sekarang udah mikir bisnis dan malah sudah berjuang di bisnis. Saya kira ini bagus sekali dia. Jadi sudah menyediakan semuanya untuk masa depan. Ya, Valdo, setelah misalnya nanti lulus dari UPH, kamu mau langsung menekunin bisnis itu atau main basket dulu? Saya sih pengen main basket dulu, Mas. Anda sudah di tag sebuah tim besar juga di IBL ya, Valdo ya. Terus rencananya mau main basket sampai umur berapa? Kalau saya sih, kalau misalnya saya bisa bermain basket sambil seperti yang saya bilang, bisnis saya ada sistemnya dan saya nggak perlu terlalu mengurus bisnis itu, saya sih pengen main sampai selama mungkin ya, Mas, selama saya masih bisa, karena basket itu menurut saya bukan cuma sebuah pekerjaan, tapi kalau saya main basket tuh merasa hidup tuh. Dan Anda bisa bermain di banyak posisi, Mas Sumo. Jadi kadang-kadang kalau diperlukan main di 1 bisa, main di 2-3, 4 bisa. Jadi bahkan kalau timnya average gitu dia bisa jadi main center juga. Ya, Valdo, kembali ke Anda menjadi student athlete. Apa sih sebenarnya keuntungan bagi seorang student athlete yang contohnya student athlete seperti Rivaldo gitu? Apa sih keuntungan yang Anda peroleh? Keuntungannya kalau buat saya pribadi dan keluarga sih yang pertama finansial ya. Saya nggak perlu keluar uang untuk sekolah. Terus dalam bersosialisasi juga saya lebih mudah gitu, Mas. Jadi kayak kalau di UPH itu nama tim basket kan Eagles kan. Jadi kalau kayak orang tahu kalau kita Eagles tuh pasti kayak mereka pengen berteman sama kita gitu. Jadi menurut saya selebriti. Iya, enggak selebriti juga sih. Icon lah benar. Iya, Valdo mendapatkan apa dari pendidikan yang Anda peroleh selama saat ini sampai 7 semester di UPH Eagles? Pendidikan formal, karena Anda juga tetap harus belajar juga. Apa yang Anda peroleh dari 7 semester ini selama kuliah di Eagles? Banyak sih. Kalau misalnya saya nggak ada kuliah ini juga saya nggak bakal bisa menjalankan 2 bisnis saya. Kayak di kuliah kan kita dapat kuliah marketing. Betul. Nah sekarang saya kalau penjurusan ini saya international business. Saya belajar impor Bumbols itu juga dari mata kuliah ini. Oh, jadi Anda mendapatkan ide-ide juga dari pelajaran dari itu? pelajaran kuliah. Ya, Pak Sumo, bagaimana pandangan Pak Sumo terhadap dunia pendidikan terhadap orang-orang seperti Rivaldo atau banyak atlet yang lain? Ya, saya kira ini harus menjadi perhatian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa orang-orang atau bakat-bakat seperti ini itu harus diperhatikan betul, harus dikembangkan dan harus diberi dukungan supaya dia bisa berprestasi secara maksimal. Ya. Karena memang kita ditunjukkan oleh dunia bahwa hampir semua atlet peraih medali emas Olimpiade itu mereka adalah pelajar-pelajar mahasiswa yang hebat. Ya, apa yang harus dipersiapkan oleh seorang
pelajar Indonesia mungkin mengacu dari apa yang dilakukan dari Rivaldo ini untuk bisa sukses di studi, sukses di bisnis, dan juga sukses di pertandingan atau di cabang olahraga yang dia geluti? Ya saya kira konsentrasi ya, fokus. Jadi sekarang kita nggak bisa mengambil semuanya, tapi harus mengambil fokus spesial untuk satu hal supaya kita bisa betul-betul expert di situ, ahli di situ, dan juga berprestasi maksimal di situ. Ya. Jadi saya kira udah bagus sekarang fokus di basket, bisnis, dan kuliah. Itu saya kira tiga faktor yang menurut saya menjadi satu, dan Rivaldo bisa di situ. Rivaldo, ada role model nggak yang kamu lihat dari segi akademisnya bagus, dan basketnya bagus, dan akhirnya pasca berkarir basket pun juga masih bagus? Siapa idola kamu? Kalau role model saya sih biasanya senior saya, Mas. Contohnya kayak Laurentius Stephen Oey, Cassiopeia Manu Putih, Papin Berterus, iya. Mereka kan sebenarnya yang tadi saya sebutin itu IP-nya 3 ke atas. Oh, 3 ke atas. Dan mereka Anda 3 ke bawah. Saya 3 ke bawah, di atas 2,5. dan mereka tuh beda karirnya pun menurut saya masa depan buat basket itu cerah banget. Jadi menurut saya mereka jadi contoh yang baik lah buat saya. Kalau pemain NBA ataupun international players? Saya paling suka sih LeBron James. LeBron James. Kenapa memilih LeBron James? Dominan Padahal dia banget. cuma lulus SMA loh. Iya. Tapi menurut saya sense bisnisnya emang luar biasa. Iya. Dominan banget sih, Mas. Dan dia bener kata Mas, dia juga punya beberapa bisnis kan. Istrinya Main film juga. Iya. Pengen main film kan, Rivaldo? Iya, Pak semua bagaimana dengan seandainya semua student atlet di Indonesia memiliki pola pemikiran seperti seorang Rivaldo, Pak? Ya, cuman tidak mungkin semuanya seperti itu ya. Artinya masing-masing punya bakat sendiri, potensinya sendiri ya. Mungkin Rivaldo ini bisa menjadi contoh yang terbaik, mungkin ideal untuk bisa dicontoh yang lain-lain, karena kadang-kadang juga ada atlet yang idol gitu, dia nggak tahu mau mengisi waktu lowongnya dengan apa. Nah, ini sekarang Rivaldo menjadi contoh bahwa dia bisa mengisi waktunya dengan begitu efektif, efisien, bahkan menguntungkan, Dan juga dari membagi berbagai fokusnya segi. ya, semua ya. Ya, dia pandai sekali membagi waktu secara efektif, efisien, bahkan menguntungkan. Itu yang harus dicontoh oleh Atau karena Rivaldo perantau ya, dari Pontianak datang ke Iya. Jakarta gitu, sehingga Anda benar-benar harus bekerja keras untuk itu semua? Ya, mungkin dia harus survive kan. Iya. Pertama-tama setiap perantau dimanapun, pertama harus survive. Iya. Tapi dia sekarang sudah lewat dari itu. Apa benar dibilang Pak semua tadi Kalau saya pribadi sebagai perantau sih, saya justru melihat kesempatan ya. Opportunity ya? Yes, kayak saya dari kota kecil, saya ke kota besar melihat banyak banget sebenarnya kesempatan yang bisa kita ambil, apalagi kita punya banyak relasi gitu, Mas. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan hadir lagi nanti di segmen ketiga bersama tamu kita, Ryan Ghazali. Masih bersama saya Eko Widodo dalam dialog olahraga dengan topik bersatunya dunia pendidikan dan olahraga. Saya masih bersama Pak Sumodi Marsis, seorang pengamat olahraga, dan kali ini bintang tamu kami yang baru, Ryan Ghazali, CEO Liga Mahasiswa. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Ryan. Mas. Melewati kemacetan Jakarta ya? Lumayan Kemang luar biasa hari Jumat itu. Tidak hanya Kemang, Jakarta. Iya, melatih kesabaran. Ya, jadi ngomong-ngomong sejauh ini sebenarnya kan sebagai seorang CEO dari Liga Mahasiswa, sebenarnya apa sih misi yang diinginkan dari Liga Mahasiswa itu? Pada saat saya kebetulan bersekolah di Amerika, saya mengambil S2 di Sports Management. Dan saya juga cukup melihat, bekerja cukup lama di industri olahraga di Amerika, dan saya melihat pattern-pattern mereka seperti apa. Saya juga pada saat saya melakukan tesis saya juga mempelajari kultur-kultur olahraga dan liga-liga dari 9 negara prominent yang olahraganya top 10
Dan saya melihat ada sebuah pattern gitu, dan apa yang saya lihat di Indonesia tidak miliki, mereka miliki, yaitu pertanyaan pertama yang orang selalu bilang, kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan, kamu kalau jadi atlet bola mau makan apa, itu kita nggak mungkin memiliki talent pool yang besar dan yang berkualitas untuk menjadi atlet. Ya, Ryan Dosal ini seorang pemain bola, sehingga dia bisa sangat paham sebenarnya ngomong sepak bola. Sepak bola ya. Dan apa namanya, kalau kita ngomong kan Indonesia tuh 250 juta populasinya, dan orang kalau bilang a genius is one in a million, berarti mesti ada 250 jenius-jenius itu, ya kan? Tapi dan itu semestinya bisa cukup untuk mengirim mungkin 10 tim ke World Cup. Tapi kita masih kalah sama. Dulu misalnya Kamboja 8-0 udah gampang lah gitu. Dulu lawan Malaysia bisa bantai 4-0 di Piala Tiger 96 dan seterusnya. Sekarang lawan Thailand bisa dibantai. Ya itu Thailand oke lah, emang dari dulu rivalitas ya. Tapi ngomong-ngomong sekarang berarti apa yang mesti yang dilakukan oleh Lima untuk mempersiapkan atlet-atlet supaya bisa kembali lagi bisa menang 8-0, 4-0 ya. itu tadi. Nah, yang tadi saya sempat ngomong kita belum bisa menjawab itu karena infrastrukturnya tidak ada. Dan apa yang kita lihat misalnya di Indonesia, kenapa yang tadi saya sempat ngomong di saya riset di negara-negara itu, mereka mempunyai yang namanya safety net. Safety net dalam arti begini, kita bilang di sport science, golden age of learning itu di antara umur 6 sampai 12. Itu merupakan umur-umur di mana anak-anak menyerap ilmu tercepat 6 sampai 12. Dan kalau kita ngomong di sport untuk world level, orang bilang kalau bayi umur 12 nggak bisa menguasai basicnya, lupakanlah world level. Lupakanlah world level. Di Indonesia kita 12 baru mulai. Ya, gimana Pak Sung melihat ini Pak? 12 baru mulai, padahal tadi katakan golden age-nya umur-umur produktifnya 6 sampai 12 Pak Sung. Ya, saya kira memang tiap cabang olahraga beda golden age-nya ya. Saya kira mungkin betul yang dikatakan tadi, kalau di suatu cabang kadang-kadang umur 12 kalau udah tidak bisa menunjukkan top levelnya, ya udah berhenti saja, lupakan olahraga gitu. Ya. Apa namanya, yang tadi saya bilang, golden age of learning sampai umur 12. Kita 12 baru mulai. Iya kan, dan kita 12 baru mulai, ya sudah pasti kalah untuk world level. Tapi kita juga nggak bisa salahin, karena antara umur 6 sampai 12, anak-anak itu tidak membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Yang membuat keputusan untuk mereka adalah orang tuanya. Tapi orang tua tidak ada insentif untuk mengirim anak-anaknya untuk lebih pagi memulai olahraga. Sedangkan kalau di Amerika, misalnya contoh, draft system di Amerika, NFL, pemain terbodohnya, kasarnya ngomong gitu, pemain terbodohnya, entry level salary-nya itu 2M. Wih. 2 juta. 2M, dan itu hanya NFL. M apa? M rupiah atau? Rupiah. $200.000, ya kan? NBA, MLB nggak jauh-jauh, gitu kan? Gimana orang nggak mau berlomba-lomba, Pak? Karena itu sebuah karir, gitu kan? Dan oleh karena itu, karena Liga Pro-nya sudah terbentuk dan jembatannya sudah terbentuk, mereka ngerekrut dari mahasiswa, berlomba-lomba lah, dan akhirnya universitas juga mendapatkan exposure, universitas mendapatkan prestige, akhirnya mereka invest ke jadi masa depannya jelas ya. Exactly. Dari beasiswa sampai turun ke high school. High school pun mereka langsung ngasih beasiswa untuk rebut-rebutan talent-talent dari high school, diambil untuk masuk ke liga mahasiswa. Itu membuat kenapa industri olahraga di Amerika begitu? Karena ada safety net, Pak. Yang tadi saya bilang, orang tua insentifnya apa di Indonesia? Industri sepak bola, industri basket, industri olahraga in general di Indonesia, professional sports, belum bisa dibilang menjanjikan, belum bisa dibilang sebagai sebuah mature industry. Ini merupakan sesuatu yang masih orang bilang hobi, gitu. Jadi orang tua yang benar-benar serius menggarap anaknya itu, pasti sport nggak menjadi sebuah pilihan yang paling pertama gitu. Jadi kalau hasil mungkin penelitian kecil dari Liga Mahasiswa, sport itu nomor berapa sih? Wah, jadi gini, yang mungkin saya datanya nggak ada yang spesifik itu, tapi mungkin gini, yang saya suka sering lihat dan saya dengar dari komentar-komentar para anak-anak dengan orang tua, ada yang saya dengar sendiri, udah ini anak jago badminton, benar-benar jago sebenarnya. Tapi orang tua kan bilang gini, udah kamu badminton hobi aja, kamu kaya, kamu bikin klub badminton, nanti kamu bisa meneruskan hobimu. Bantuin Rian Gosali ya. Nah, tapi masalahnya kita butuh orang-orang jenius itu sebenarnya untuk yang turun di lapangan yang melakukan perbedaan. Karena gini loh, kalau infrastrukturnya belum kebentuk seperti itu, belum ada safety net supaya orang mau rebut-rebutan mengirim orang ke olahraga.
akhirnya kita tersisa dengan yang pasti kelas atas nggak mungkin masuk. Kelas menengah mikir-mikir, ya kan? Apalagi kelas bawah. Kita dapat kelas bawah. Bawah. Saya nggak mendiskriminasi kelas bawah, Ya. tapi ingat nutrisi mereka biasa jelek. Iya. Disiplin mereka biasa jelek Iya, gitu. betul. Jadi ada banyak faktor-faktor yang jadi kita dapat Faktor the minus, worst ya. crop Iya. dengan skala terkecil. Nah, Liga Mahasiswa berusaha menjabatani itu. Ini bukan Liga Mahasiswa bukan menjadi jawaban keseluruhan dari problema olahraga Indonesia. Bukan problem solvingnya No, ya. ini salah satunya tok. Ya. Ini awal mulanya. Kita pengen mengubah paradigma bahwa orang tua, terutama target market kita, bahwa hey, kalau kamu jago olahraga, kamu jago banget, kamu bisa masuk timnas loh. Misalnya kayak badminton gitu kan. Si Butet Towi aja dapat bonusnya aja sekarang 5M per orang. Betul. Wah, ngiler gitu kan. Iya. Tapi kalau kamu jago tok dan nggak sejago-jago itu, kamu bisa main di Liga Mahasiswa loh. Dan kamu dapat beasiswa udah nggak murah loh. Oh. Dan ini kita harapkan semakin kita konsisten, semakin kita berjalan, semakin kita berkembang, semakin bergengsi, orang akan berebutan. Dan itu data-data yang kita lakukan sekarang, kita research benar-benar terjadi. Jadi misalnya kayak tahun pertama di basket yang benar-benar punya beasiswa basket itu hanya 5-6 tim. Terakhir kita cek di season keempat itu sudah 44 tim. Ya, apakah itu berarti sebuah program yang berhasil dari Liga Mahasiswa? No? Yes, menurut kita secara tidak langsung, bukan nggak langsung juga, secara langsung mengimpact karena kita berusaha mengedukasi. Dari 6 jadi 44, Iya, luar biasa. luar biasa, makanya saya cukup senang gitu. Dan kita mengedukasi, kita tujuannya berusaha mengedukasi orang tua, mengedukasi kampus, mengedukasi rektorat bahwa melalui olahraga itu banyak benefitnya loh. Dan ada contoh-contoh cerita di mana kampus-kampus curhat ke kita. Misalnya contoh salah satu universitas di Jogja, UII. Saya tanya di tahun pertama, Pak, budget sportnya itu berapa sih setahun? Dan dia bilang 400 juta. Nah, tapi itu mesti dibagi lebih dari 30 UKM loh. Oh iya. Pak Sumo, bagaimana melihat dengan Iya. kabar bagus yang dari Bung Ryan tadi? Tadi saya sudah tanya kepada Mas Eko, seorang S2 dari Amerika kok mau jadi CEO Liga Mahasiswa. Terus saya tanya, omsetnya berapa sih? Nah, saya kira itu pertanyaan yang wajar ya mungkin ya. Oke, kenapa saya kembali ke Indonesia juga, saya ngeliat saya di Amerika, industri sudah sangat maju, industri sudah sangat mature. Saya mau lakukan sesuatu yang luar biasa pun juga dampaknya nggak gitu besar. Dan saya juga rindu melihat Indonesia itu bisa bangkit, lebih baik ya. bisa lebih baik. Dan saya ngeliat, kalau semua orang maunya lari ke negara yang maju, siapa yang mau bangun Indonesia? Dan akhirnya saya decide, yaudahlah saya kembali. Iya. Dan soal revenue, ya kita sudah, mungkin figurnya nggak bisa terlalu di-share, tapi kita sudah lewatin Persija. Ya, jadi Bung Ryan, sejauh ini apa yang Anda cita-citakan tadi dengan luar biasanya prestasi di Amerika terutama, terus dengan kondisi yang Anda realnya kan Anda terjun sendiri, bagaimana sebenarnya prospek dari Indonesia? Saya rasa, jadi begini, kalau kita ngeliat tren perkembangan olahraga di sebuah negara, biasanya juga ada linknya tuh dengan, itu berjalan bersama dengan ketumbuhan ekonomi, biasanya. Karena pada saat perekonomian kita tumbuh, biasa disposable income makin banyak, dan mereka mencari hal-hal yang di luar basic needs seperti sandang pangan papan. Jadi mereka mencari entertainment. Tinggal sekarang kita beradu di industri entertainment, kan kita ada ya bioskop, ada konser, ada musik kan, ada macam-macam, dan sport. Nah, bagaimana kita bisa meng-package sedemikian rupa supaya olahraga ini bagus. Dan kalau saya ngelihat populasi kita Indonesia mah gila bola sekali gitu, gila olahraga sebenarnya dan haus untuk prestasi. Tinggal bagaimana di package. Dan so far di Liga Mahasiswa jumlah penonton dan peserta kita naik di atas double digit terus. Jadi kalau saya bilang sih ini blue ocean sekali untuk sport. Tinggal ada nggak orang-orang yang ingin terjun untuk membangun industri ini bersama-sama gitu. Tinggal cari orang-orang itu. Dan memang kalau bicara dengan Ryan Goswali itu tidak cukup dengan hanya satu segmen. Mungkin nanti satu season bicara dengan Ryan Goswali dan akan tuntas tadi menjawab permasalahan di bola basket atau di sepak bola, dan terutama sepak bola menjadi passion dan saya harap nanti Bung Ryan kalau ada kesempatan datang lagi ke sini kita bicara ngomong panjang lebar. Siap. Banyak hal pasti yang akan bisa kita galikan. Anda seorang jurnalis banget. Ya mungkin Pak Sumo ada closing statement Pak, karena waktu kita sangat terbatas. Yaitu sport business itu adalah bagian yang sangat integral, yang sangat bagus untuk mengembangkan olahraga itu sendiri. Jadi olahraga tanpa sisi bisnis yang dikembangkan dengan secara internasional saya kira nonsens ya, karena olahraga kita tidak bisa berhenti hanya di dalam negeri
domestik dan hanya di kalangan yang amatir. Kita harus menjual olahraga sehingga bukan hanya orang olahraga itu sendiri yang menonton, tapi juga orang masyarakat luar yang selama ini tidak begitu tahu apa itu olahraga. Ya, Bung Ryan tadi di segmen 1-2 Rivaldo sudah bercerita tentang kehidupan dia sebagai seorang student atlet, dan sekarang Anda mungkin bisa menambahkan dengan visi sebagai seorang CEO dari 3 mahasiswa. Silakan. Ya saya harapkan berikan olahraga kesempatan. Ini sebuah industri yang masih sangat dalam tahap awal, tapi mulai banyak orang yang ingin menggarapnya, dan saya rasa dalam beberapa tahun ke depan akan sangat besar. Jadi saya encourage semuanya untuk para penonton yang sedang menonton acara ini, coba consider, karena kita butuh talent-talent terbaik untuk mendirikan sebuah industri yang besar. Kita nggak, ini pie chart-nya selalu sangat besar sekali, jadi ada ruang untuk semua orang untuk bisa berkembang bersama. Jadi saya encourage semuanya, come and join us in the journey of the Indonesian sports. Oke, terima kasih Bung Ryan dan Pak Suma, terima kasih atas Sama-sama. atensinya di acara ini, dan juga saya masih pegang janji Anda kita bertemu di satu dialog ini untuk membicarakan lebih detail tadi tentang Liga Mahasiswa ya, Siap. Bung Ryan. Baik pemirsa, jangan lupa saksikan terus dialog olahraga setiap hari Sabtu dengan topik-topik terhangat seputar olahraga Indonesia. Follow sosial media kami ada di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan dan salam Sports Channel Indonesia.